Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 4, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, minggu lalu kalian sudah membaca ya tentang perilaku terpuji pada bab 4. Nah, pada hari ini agar lebih jelas Ibu akan menjelaskan tentang seperti apa itu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Apabila sudah, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Berperilaku terpuji adalah kewajiban semua manusia dalam menjalani hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bersikap baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Orang yang mempunyai sikap terpuji akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun dalam kehidupan sehari-hari ada sangat banyak perilaku terpuji. Kita akan mempelajari 3 perilaku terpuji, yaitu diantaranya yang pertama tanggung jawab, yang kedua tawadu, dan yang ketiga yaitu sikap peduli. Sikap yang pertama yaitu tanggung jawab. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang dilakukannya. Jadi, apapun yang kita lakukan, itu kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun diantaranya tanggung jawab manusia yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, dan terhadap lingkungan. Nah, berikut adalah contoh sikap tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, melaksanakan sholat. Paling tidak dalam sehari kita melaksanakan sholat wajib, yaitu yang 5. Apa itu? Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, betul sekali. Dan yang kedua, kita melaksanakan kegiatan mengaji. Yang ketiga, rajin beribadah. Ibadah kepada Allah sangat banyak ya. Nah, yang keempat, melakukan segala yang Allah perintahkan dan juga menjauhi segala yang Allah larang. Nah, Ibu yakin kalian semua sudah melaksanakan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semakin meningkat dan semakin rajin. Tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Adapun contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu yang pertama, merawat dan menjaga anggota tubuh. Kita oleh Allah diberikan kenikmatan yang sangat besar, yaitu apa? Anggota tubuh yang lengkap. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, kita diberikan anggota tubuh yang lengkap yang dapat kita gunakan dengan baik. Nah, sebagai bentuk syukur kita atas karunia dari Allah tersebut, maka kita harus menjaga dan merawatnya. Dengan cara apa? Dengan cara contohnya mandi 2 kali sehari, menyikat gigi, memotong kuku, dan sebagainya. Ya, itu penting dilakukan agar tubuh kita selalu bersih, selalu terjaga, dan dapat sehat. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi. Ini juga sebagai bagian dari hal yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan memilih makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, rajin olahraga. Paling tidak kita lakukan kegiatan olahraga dalam seminggu sekali. Ya, hal ini kita lakukan agar tubuh kita menjadi bugar dan sehat. Yang keempat, belajar dengan tekun. Ya, selain anggota tubuh, pikiran kita pun harus ditambah dengan pengetahuan.
Nah, pengetahuan dapat diperoleh dengan cara belajar. Kita dapat belajar dari manapun. Bisa dari buku, bisa dari televisi, bisa dari internet, dan sebagainya. Itu tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, kita juga harus melaksanakan tanggung jawab terhadap orang tua. Contohnya apa? Yang pertama, yaitu taat dan mematuhi perintahnya. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua, selama itu baik dan sesuai dengan ajaran agama, maka hukumnya wajib untuk kita taati. Yang kedua, yaitu berbakti. Yang ketiga, kita juga harus bersikap santun, ya, mengucapkan kata-kata yang baik, bersikap dan berperilaku yang baik terhadap orang tua dan juga terhadap orang yang lebih tua dari kita. Tanggung jawab yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, tanggung jawab terhadap lingkungan juga termasuk penting. Mengapa? Karena manusia bergantung kelangsungan hidupnya terhadap lingkungan. Hal apa yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama, bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekolah, rumah, dan alam sekitar. Ya, kita banyak melakukan aktivitas baik di rumah ataupun sekolah, maka kita wajib untuk membersihkan lingkungannya. Jangan sampai lingkungan tersebut kotor dan akhirnya membuat kita menjadi rentan terkena penyakit. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun. Selain di rumah dan di sekolah, kita juga harus menjaga kebersihan dimanapun dengan tidak membuang sampah sembarangan ataupun merusak. Yang ketiga, merawat tanaman. Ini bisa kita lakukan baik di rumah ataupun di fasilitas umum. Apabila ada tanaman, contohnya, tidak asal kita petik, tidak asal kita potong dahannya. Nah, dengan merawat tanaman ini juga selain membuat lingkungan menjadi indah, membuat udara menjadi lebih segar. Sikap terpuji yang kedua yaitu tawadu. Apa sih tawadu itu? Nah, tawadu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Atau bisa kita simpulkan bahwa tawadu itu artinya rendah hati. Ya, Allah memerintahkan hambanya untuk selalu bersikap rendah hati. Lawan dari sikap rendah hati atau tawadu adalah sombong. Sombong yaitu menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Orang yang selalu tawadu bersikap tenang, hidupnya sederhana, dan menjauhi kesombongan. Orang yang tawadu selalu mengerjakan kebaikan dimanapun dan kapanpun, baik saat ada orang lain ataupun tidak ada orang lain. Dua macam. Yang pertama yaitu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rendah hati di hadapan manusia. Nah, berikut contoh sikap rendah hati yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri dan menganggap diri kita hebat dan lebih baik dari orang lain. Yang kedua, tidak menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi kita juga tidak boleh untuk menghina, merendahkan orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah, lebih jelek daripada kita. Yang ketiga, bergaul dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi apabila teman kita itu melakukan perilaku yang buruk, maka kita harus menghindari perilaku tersebut dan mengingatkan teman kita untuk tidak melakukannya. Yang keempat, tidak berpenampilan berlebihan. Jadi kita berpenampilan sederhana dan jangan sampai membuat orang lain merasa rendah diri, apalagi sampai membuat orang lain iri dan dengki kepada kita. Yang kelima, saling tolong-menolong. Kita harus saling tolong-menolong karena manusia itu hidup membutuhkan pertolongan orang lain ya. Jadi kita tolong-menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Yang keenam, berbuat baik kepada siapa saja. Ya, tidak memilih-milih, berbuat baik kita lakukan kepada siapapun.
Sikap terpuji yang ketiga yaitu peduli. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi, kita manusia pasti membutuhkan orang lain. Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi, bagi siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita. Bahkan, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap orang lain. Nah, berikut contoh sikap peduli yang bisa kita lakukan. Ada banyak sekali. Ini adalah sebagian kecil dari sikap peduli. Yang pertama yaitu kita bisa melaksanakan zakat. Yang kedua, kita juga bisa melakukan infak kepada orang lain, yaitu untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan juga orang yang membutuhkan. Nah, ini sedekah. Dan yang keempat, kurban. Kurban adalah ibadah sosial yang bisa membantu orang lain dengan cara membagikan daging kurban. Yang kelima, kita juga bisa peduli terhadap orang lain yang sudah tua yang akan menyeberang jalan. Ya, contohnya seperti pada gambar berikut, ada seorang anak yang membantu nenek-nenek untuk menyeberang jalan. Yang keenam, yaitu kalian juga bisa membantu teman kalian yang membutuhkan pertolongan. Contohnya, pada gambar, yaitu mereka sedang membantu temannya yang terjatuh. Ya, ada banyak sekali sikap peduli yang dapat kita lakukan. Selama itu kita menolong dengan ikhlas, maka insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan sikap peduli, maka akan mendatangkan manfaat. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan peduli terhadap orang lain? Yaitu memberikan manfaat yang pertama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, maka dengan cara peduli terhadap orang lain itu adalah bentuk syukur atas nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Dengan kita peduli terhadap orang lain, maka silaturahmi dan persaudaraan kita akan semakin dekat dengan orang tersebut. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan dapat dipahami dengan baik dan sikap-sikap terpuji yang sudah dicontohkan dapat kita tiru dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas-tugasnya silahkan kalian kerjakan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.